kita malu nih. Terus terang saya juga IPB, alumni IPB yang dikenal dengan kampus rakyat. Masa bentrok dengan rakyat sendiri? Kalau saya sih fokusnya bukan IPB atau masyarakat, tapi saya khawatir dampak kerentanan sosialnya. Dari kantor GKLN selaku kuasa hukum dari IPB bahwa berkaitan dengan audiensi ini hendak menyampaikan aspirasi berkaitan dengan rencana pemanfaatan lahan untuk kegiatan fasilitas pendidikan IPB, di mana lahan tersebut merupakan aset atau barang milik negara sebenarnya. Hal itu tercantum dalam KMK nomor 181/2021, di mana negara dalam hal ini melalui Menteri Keuangan memiliki lahan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan yang penggunaannya diberikan kepada IPB, di mana sudah terdapat pemetaan yang berwarna kuning, luasnya adalah 15.034 meter persegi, dan itu sudah dikuasai oleh IPB dan sudah dikeluarkan sertifikat hak pakai nomor 22 Babakan. Kemudian ada lahan seluas 1.953 meter persegi yang tergambar di pemetaan berwarna merah, dan kemudian ada lahan seluas 6.150 meter persegi, sehingga kalau kita total semuanya, totalnya adalah kurang lebih 21.000. Kita sebenarnya aspirasi kami untuk menyampaikan kepada Komisi 1 ini adalah berkaitan dengan tanah seluas 1.953. Karena sebelumnya setelah ada SPH nomor 22 Babakan itu, kemudian ada gugatan dari masyarakat ahli waris almarhum Haji Ismail bin Thailand, sebagaimana gugatan nomor 8 PWTG 2006. Nah, kemudian tergugatnya adalah satu Kantor Pertanahan Kota Bogor, Institut Pertanian Bogor, dan Badan Pertanahan Nasional. Terus kemudian dalam sengketa hukum tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan putusan PK. Ada PK, terakhir di putusan PK tanggal 10 Desember, putusan PK nomor 317 tahun 2010. Kami juga sudah menyampaikan himbauan juga ke masyarakat berkaitan dengan pengosongan dengan sukarela, ya kan. Saat ini juga kami juga belum mendapat tanggapan dari masyarakat seperti apa. Faktualnya ini sudah inkrah. Nah, cuman kita akan pikirkan ini dampak sosialnya. Berarti ini wewenang besar di Pak Camat. Nah, saya nggak tahu gimana kondisinya di lapangan. Pastikan memang masyarakat di sana mudah-mudahan tidak ada indikasi-indikasi yang mengganggu kerentanan sosial. Saya pikir juga IPB harus tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan yang humanis. Ya, walaupun ini sudah inkrah, tempuh langkah-langkah dialog sebanyak mungkin. Itu menurut kami ya, tempuh langkah-langkah dialog sebanyak mungkin dengan masyarakat. Supaya apa? Supaya kan kita malu nih. Terus terang saya juga IPB, alumni IPB yang dikenal dengan kampus rakyat. Masa bentrok dengan rakyat sendiri? Nah, itu juga tentu tidak kita inginkan. Alasan apapun, saya pikir insya Allah kalau kita dialog, kita perbanyak, ini insya Allah akan ada titik temunya. Yang kedua, tolong lengkapi kami juga dengan dokumen-dokumen pendukung. Tadi ditanyakan Bu Ana, itu salinan keputusan. Boleh kirim ke kami nanti, salinan keputusan sudah ada. Terus dokumen-dokumen lainnya mangga. Sehingga nanti kalau masyarakat bertanya kepada kami di Komisi 1, ya mudah-mudahan dengan kelengkapan dokumen ini, itu bisa meminimalisir kerentanan sosial yang akan terjadi. Kalau saya sih fokusnya bukan IPB atau masyarakat, tapi saya khawatir dampak kerentanan sosialnya. Ini yang akan kita jaga. Jangan sampai yang sudah guyup seperti ini dengan situasi yang ada sekarang, ada
ya kita nggak mau lah terjadi kasus-kasus yang lain, Pak. Ini kasus BBR juga sudah cukup ya bagi kita sengketa tanah ini. Jangan sampai nanti ditambah lagi dengan kasus IPB dengan masyarakat gitu. Dari IPB itu mungkin perguruan tinggi yang benar kata Bapak, itu dicintai rakyat lah, perguruan tinggi untuk rakyat. Nah, oleh karena itu pesanannya juga, walaupun kami ini tim hukum, advokat yang biasanya lakukan langkah hukum pasti ya kan, setiap langkah hukum ibaratnya kalau misalnya advokat ada langkah hukum argumennya makin panjang ya kan, tetapi kami tidak melakukan itu. Kami belum melakukan itu. Yang kami lakukan adalah kami melihat dulu, beraudiensi dengan pemerintah, dengan legislatif, dengan Pak Camat waktu kemarin, dengan kelurahan, dan dari aspek dari wali kota juga kami beraudiensi dulu. Kami menanyakan apa yang terbaik bagi bagi kami untuk melakukan suatu upaya, di mana upaya ini yang kami lakukan adalah pendekatan yang soft approach. Jadi kami tidak akan belum dikasih green light untuk melakukan upaya hukum yang sifatnya menciderai kesenjangan sosial pada masyarakat setempat, karena kan IPB juga tahu IPB ini dicintai oleh masyarakat gitu.